Kalau pupuk kimia kan satu buat kesehatan kita, pemakan tanam yang makan tanamannya itu istilahnya sayuran atau apa itu kan, dalam sayuran itu udah mengandung kimia. Kalau ini kan pupuk organik jadi dia nggak ada kimianya gitu. Jadi itulah menurut saya yang lebih bagus. Kalau keseluruhannya udah digarap sekitar 9 hektar. Tapi masih banyak yang belum tergarap, terutama yang tanah basah, yang sawah-sawah itu yang belum. Tinggal tergantung si penggarap sendiri, beberapa lokasi dia garap, tergantung nanti si petani ide mau tanam apa, yang lokasi tanamnya yang berbeda dengan yang lokasi yang lain. Ada yang jenis yang tanaman yang bulanan, yang tahunan, tanaman yang juga jangka panjang termasuk belimbing, mangga. Kemudian yang program itu kan ada yang cepat, yang lambat, jangka panjang. Kalau jangka pendek itu seperti bayam, kangkung, kemudian kacang panjang. Kemudian yang menengah seperti pepaya, pisang. Nah, jangka panjang itu mangga, belimbing, sukun. Itu pun kami tanam di sini. Kalau pembagian lahan itu tergantung masing-masing penggarap dia maunya yang mana, pilih sendiri. Nah, jadi kita terserah UI yang mana mau digarap, yang penting si penggarap ini dengan perjanjian suatu saat dipakai oleh pihak UI, si penggarap nggak minta ganti rugi, itu semua ikhlas si penggarap seperti itu. Pertama kita siapkan bibit yang ada, ya bibit yang ada. Kemudian kita galis kurang lebih 20 cm seperti ini dengan pupuk yang sudah ada di dalamnya. Nah, berarti sini udah ada pupuk ya. Setelah ini kita sambil benihnya kita ambil seperti ini ya. Nah, seperti ini. Tapi kita nggak usah pegang ini ya. Kalau biasanya kita pegang ininya batangnya, dia nanti pertumbuhannya juga akan ada perubahan juga. Ya, sebaiknya seperti ini kalau mau pegang pohon-pohon yang akan ditanam. Nah, berhubung ini udah ada tanahnya, kita bisa seperti ini. Nah, ya, kalau kita timbun, tidak perlu ditekan, kalau untuk organik, dia mungkin pertama biaya lebih seringan. Kedua, buahnya pun lebih nikmat ya, menurut saya lebih manis ya, lebih besar juga. Kalau untuk kimia seperti kayak tadi saya bilang urea, NPK, itu perangsang tanaman, hasil memang dia cepat. Tapi ya itu saya katakan tadi merusak tanah kalau menurut saya. Saya ini juga saya mencoba nanam terong, terus nanam kangkung, bayam yang disediakan, terus cabai, terus singkong juga.
yang disediain apa namanya cabai itu bibit-bibitnya saya dikasih dari UI gitu. Itu ada kotoran jangkrik, jadi saya coba nanam itu, saya campur selain pupuk apa namanya tai ayam itu, saya campur juga sama pupuk jangkrik. Ini pupuk jangkrik contohnya. Pupuk jangkrik ini kelihatannya bagus kalau buat tanaman. Nah ternyata saya oplos sama itu tai ayam, bagus hasilnya gitu buat di tanaman itu. Kan dia bagus, airnya itu buat nyiram tanaman, terus saya bikin kobak, terus bikin kolam gitu, saya tuangin itu pupuknya itu ke dalam lubang itu, saya kasih air. Nah airnya itu yang saya gunakan untuk menyiram tanamannya itu gitu. Dalam satu pohon saya kasih 1 gelas aqua paling enggak gitu, jadi saya siramnya seperti itu. Setelah apa namanya tanamannya habis disiram dulu, baru saya kasih pupuknya itu. Berapa hari ini Pak siram? Iya, tiap hari di sini. Kalau pupuk kimia kan satu buat kesehatan kita, pemakan yang makan tanamannya itu istilahnya sayuran atau apa itu kan dalam sayuran itu udah mengandung kimia. Kalau ini kan pupuk organik, jadi dia nggak ada kimianya gitu. Jadi itulah menurut saya yang lebih bagus gitu. Saya mencoba nggak pakai kimia tanaman itu. Jadi makanya saya campur tai jangkrik, ada tai kambing, saya aduk gitu untuk menyuburkan tanaman gitu. Sementara ini saya coba dari pupuk kambing itu kurang begitu mengejat gitu, tanaman itu kurang subur. Tapi setelah pakai pupuk jangkrik itu kelihatannya suburnya beda, pohonnya sampai kelihatannya hijau seperti ini kan, pohon cabai. Dulu-dulu saya belum punya pupuk jangkrik, saya pakai emang tai kambing, tai ayam, tapi kalau nggak ditambah kimia itu biasa-biasa aja gitu. Nah, sekarang setelah saya ada ini jangkrik, saya pakai pupuk jangkrik itu kayaknya bagus gitu. Bibitnya nggak anu mak kan. Yang paling laku ya apa ya, semuanya laku nih, kacang, kangkung gitu. Alhamdulillah sih tanahnya. Seger ya Pak ya? Iya. Biasanya metiknya kalau nggak pagi sore gitu kan. Hanya 1.000. Kalau dari sama tengkulaknya mungkin dijual 1.500 kali. Ikat lagi Jang. Udah lalu ya. Belum itu di bawah.
sih karena dia kan ini metik dari langsung dari bukan dari pasar ya, jadinya seger-seger kita seneng aja belinya, nggak kotor lagi. Kalau di pasar kan kotor tuh. Banyak pada ini yang garap di kawasan UI ini saya beli yang mau Batasira gitu. Ya itu pun tentu sih kadang-kadang ya ada juga yang menjual, ada kagak gitu. Ya nggak tentu juga sih, kadang-kadang habis, kadang-kadang kagak gitu. Seperti ini daun singkongnya ya, yang penting daun-daunan lah, pisang, Kangkung juga ya? kangkung ya, yang penting yang ada di atas gerobak aja. Jadinya dari jam 7 sampai jam 10 tuh, maksimal jam 10 dah. Nggak habis tuh udah sampai di rumah. Iya. Berangkat, Bang? Hah? Berangkat? Mau ke sini? Udah sini, sudah kan? Mana nih? Kalau organik tuh makanya lebih nikmat. Rasanya juga beda. Jadi kalau kalau pupuk kimia itu rasanya juga agak inilah kelainan gitu. Kangkung Bu, sayuran Bu. Kangkung, daun singkong, pisang, terong. Udah Bu, boleh petik. Yang petik dari kebun. Ya. Enak manis-manis rasanya. Nih bang, 2.000. Terongnya berapa nih bang? Terong nggak mahal, cuma 4.000. 2.000 aja. Hah? Ada paya nih. Tuh. Iya. Paya. Iya. Itu kan langka namanya. Udah nih kok 3.000. Daunin. Kangkung. Ini bayang pisang. Ini 15-an. Sama 10. Nah, 13 dah ambil. 13. Belakangan ini suka beli singkong, daun singkong, pisang, camuli. Seger sih karena dia kan ini metik dari langsung dari bukan dari pasar ya, jadinya seger-seger kita seneng aja belinya, nggak kotor lagi. Kalau di pasar kan kotor tuh suka ini. Tuh ada plastik tuh. Banyak dikit. Hah? Itu kangkung Bu, baru cabut Bu. Bu, udah mudah banget Bu. Terong saya ikat ini katil. Bu baru cabut ini, baru petik tuh. Mudah banget. Udah bang, 3 aja. Ya balikin aja kemarin. Dua ribu. Oh. 2.000. Kenapa? Beli lagi. Nggak mahal, paling nggak 5.000. Ya kalau ketemu lewat, dia kan lewatnya nggak ketemu ya Pak. Yang biasanya bapak tua tuh juga berobat yang nyabut dari UI, kadang bawa kacang tanah,
daun singkong, pepaya, pisang kepok, pisang raja serai ya. Ya lebih aman kali ya Pak, lebih terjamin. Soalnya kan dia nggak perkebunan besar-besaran, jadi nggak perlu pakai pestisida banyak-banyak kali ya. Mungkin dia hanya nanam biasa aja, pakai kompos kali ya, nggak seperti yang perkebunan besar-besaran, karena kayak besar-besaran. Kalau rasa ya lebih enak ini Pak, karena langsung baru kan ya, nggak lama di pasar, karena kan barunya langsung dijual keliling. Harga lebih murah malah daripada di warung sayur. Iketannya kan lebih besar Pak, iketan orang kampung. Iketannya lebih besar daripada iketan yang dari pasar ya, belum bagi-bagi lagi. Katanya sih biasanya yang dari petani kan gede, terus di pasar tuh kurang-kurangin lagi supaya lebih banyak jadinya. Kalau ini kan masih asli iketan orang kampung tuh Pak, masih gede tuh. Masih ini mah bisa hampir setengahnya kalau di warung, bagi dua nih Pak. Segini-segini kalau di warung sayur. Karena saya pikir menarik gitu ya. Tambah saya kan sebagai ibu pengen anaknya juga jajanan yang sehat-sehat gitu. Jangan cuma jajan di warung gitu. Apa salahnya kita bikin sendiri gitu kan. Biar anaknya tahu makanan yang dari Indonesia tuh apa aja gitu, yang asli Indonesia. Tim Sekarwangi, saya akan membuat olahan dari umbi-umbian, yaitu ketela pohon dari singkong yang kita akan membuat menjadi kue mata sapi gitu. Untuk mata sapi itu sendiri kita buat dari singkong, terus pewarnanya pakai daun suji. Daun singkong ini kita parut seperti ini Kak. Setelah kita parut, kita kasih pewarna daun suji ini seperti ini jadinya Kak. Setelah kita kasih warna, dikasih gula sedikit sesuai selera gitu ya. Setelah itu kita bentuk pakai daun pisang ini. Nah, kita bentuk pakai daun pisang ini, lalu dalamnya kita taruhkan pisang seperti pisang pisang raja, pisang tanduk kita masukkan ke dalamnya Kak. Jadi kita gunakan singkong mentega aja dari kebun yang kita tadi, kita olah di sini. Ini pertama-tama kita kupas singkongnya. Kita bersihkan, cuci bersih dengan air yang mengalir. Nah, itu baru kita parut ya. Kita parut. Setelah ini kita campur Kak, pakai pewarna daun suji dan kita ambil airnya, lalu kita campur ke singkongnya. Kira-kira butuh berapa banyak ya pewarnanya? Ada takaran khususnya? Enggak sih, aku lihat secukupnya aja. Aku lihat sudah cukup. Kita aduk sampai rata. Kita tambah. Setelah itu kita bungkus dengan menggunakan daun pisang. Kita taruh secukupnya daun pisang untuk adonan singkongnya yang sudah kita parut. Itu bungkusnya memang selalu memakai daun pisang. Iya, daun pisang. Udah, daun pisang. Sampai saat ini sih
baru pakai daun pisang ini aja yang lebih mudah, karena daunnya bisa dimanfaatkan untuk apa aja kan ya, lebih lebar, lebih luas. Itu daunnya harus di apa dulu ya, dibakar dulu atau di daun? Dibakar atau dijemur di matahari bisa, agar lebih layu ya, lebih mudah digunakan. Jadi kita lipat. Setelah ini Kak, kita kukus setengah jam agar matangnya lebih maksimal. Kukus. Dan ini yang sudah matang, kue mata sapi atau kue kacamata yang sudah matang, bisa kita lihat. Kelapa parut sudah kita siapkan, ditabur di atasnya agar rasanya lebih gurih, lebih enak. Sudah berapa bulan ini ya kami bersama Bu Susi dibuat tim, jadi dinamakan Sekarwangi gitu. Dan akhirnya kita disuruh dari umbi-umbian gitu. Kita pikir apa nih ya yang enak gitu, yang cocok untuk umbi-umbian gitu. Akhirnya kita ada ini kue mata sapi dan beberapa yang lain. Dan akhirnya jadi seperti ini. Karena saya pikir menarik gitu ya. Tambah saya kan sebagai ibu pengen anaknya juga jajanan yang sehat-sehat gitu. Jangan cuma jajan di warung gitu. Apa salahnya kita bikin sendiri gitu kan. Biar anaknya tahu makanan yang dari Indonesia tuh apa aja gitu, yang asli Indonesia. Paling kendalanya apa ya? Bahannya sih, kalau untuk mengenalkan orang udah biasa juga ya, udah tahu gitu. Cuman mungkin kalau anak-anak yang kecil-kecil zaman sekarang yang agak susah gitu. Tapi kalau untuk bahannya kita kadang-kadang yang agak susah. Karena di sana kan di UI tidak terlalu tersedia singkong gitu ya. Jadi kita harus beli ke pasar dan harganya kadang-kadang